Kudus, Kau yang kuasai setiap kami Tuhan. Kau mau sembah Engkau, Kau yang puji Engkau Tuhan. Dari dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah setiap kami, lawat setiap kami. Para imam-imam-Mu, para jemaat-Mu. Biar hari ini Tuhan jadi hari penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami boleh naikkan setiap doa kami. Kami boleh naikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang maha pengasih. Kau Tuhan yang maha pengampun. Kau Tuhan yang maha ajaib. Kau Tuhan yang maha besar. Maka kami memperkatakan, Jesus you are great. Jesus you are great. Kiataya Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Rabataya Shana Paramadaya Shin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku.
Mari katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, Tuhan, Juru Selamatku. Tuhan Kau setia, Kau setia padaku. yang ku pegang hanya janji-Mu Yesus. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidup kami. Percayakan hidupku. Mari sama-sama berkata, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau My Jehovah, Yesus Kristus. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Takkan dibiarkan. aku tak ditinggalkan. Oh Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. oh Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Hanya Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. You are Jesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang Kau yang pedulikan setiap hidup kami. hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kau yang menjadi kekuatan hidup kami. Dan kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal di dalam setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
beritahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau Tuhan, Engkau yang lebih tahu buat setiap kami tahu Tuhan, cara untuk dan kami mau mengikuti setiap jalan-jalan-Mu. jalanku. Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidup kami, cara untuk menolong hidupku. oh, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal Amin. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari sama-sama berkata dengan imanmu dan berkata, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. yeah, yeah. Ku percaya, ku percaya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kau Tuhan yang menepati setiap janji-janji-Mu. Yeah, yeah. Ku kagum, hormat akan Kau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. We sing Hosanna, Kau Tuhan yang kami tinggikan, Kau Tuhan yang kami muliakan. Sembah kami di hadapan-Mu.
makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Oh, oh. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, serta makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Biar setiap makhluk, biar setiap suku bangsa dan berkata, Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus anak domba. Yesus anak domba. Yesus anak domba. Yesus anak domba. Terangnya Tuhan sudah ada atas kota kami, atas hidup kami, dan Sion penuh kemuliaan Tuhan. Terangnya yang ajaib menyinari setiap kami, dan kemuliaannya menutup semua kutuk, menutup semua kelemahan. Dan kami percaya hari yang baru, hari yang baru Kau nyatakan di tengah-tengah kami umat-Mu. Terang-Mu terbit atasku, bangsa-bangsa bersujud menyembah-Mu, saksikan kemuliaan-Mu.
susu dan madu. Hujan awal dan hujan akhir bersatu lahirkan lawatan. Biar di tahun yang baru keajaiban, pemulihan, kesembuhan Sudah datang. oh jamin kami. Kami di lembah penentuan, sampai gunung mengiriskan anggur baru, bukit mengairkan susu dan hujan awal dan hujan akhir bersatu lahirkan lawatan. Pemulihan keajaiban Sudah jamin kami di lembah penentu. biar setiap kami mendapatkan jaminanmu. Karena anggur baru, bukit mengalirkan susu dan madu. Tuhan, Tuhan Yesus, Hujan awal dan hujan akhir bersatu lahirkan lawatan. Tahun pemulihan keajaiban sudah datang. Tahun pemulihan keajaiban sudah datang. sekali lagi tahun pemulihan. Tahun pemulihan keajaiban sudah datang. Sudah datang. Sudah genap. Sudah genap. Kami ahli warismu, Milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. ini pengakuan kami. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu Tuhan. Kami ahli
pengakuan iman kami di hadapan. Ini deklarasi kami di hadapan. Ujungnya Kau Tuhan. Ujungnya Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa-masa yang ajaib sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami terus percaya Kau Tuhan yang memegang setiap janji-janji-Mu. Dan Kau ukirkan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Kau akan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar terjadi seperti iman dan percaya kami. Dan kami apa yang kami perkatakan, itu Engkau Tuhan yang melakukannya di dalam hidup kami. Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata sama-sama. 1, 2, 3. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Saya, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. 6. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka, bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Serta Indonesia percaya, dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya
Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, mari nyatakan isi hatimu dalam hidup kami, Tuhan. Biar setiap kami boleh mengerti apa yang jadi firman-Mu. Dan biar hari ini Tuhan menjadi hari kemenangan buat setiap kami. Hari penebusan, hari pembalikan keadaan. Hari sesuatu yang mulia di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, inilah hari yang Kau jadikan dalam hidup kami. Untuk kami boleh mengikuti setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau berikan firman-Mu, Engkau berikan pengertian-Mu buat setiap kami. Biar hati kami, telinga kami boleh mendengar seperti tanah-tanah yang gembur, yang siap untuk ditanami. Dan tanah itu akan mengeluarkan hasil dan buahnya itu akan matang dan dapat dinikmati oleh semua orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengertian, wahyu, hikmat turun buat hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, sering sekali, mungkin dalam seminggu saya 3 kali, 4 kali mengganti yang namanya air galon, saudara. Kalau air galon model zaman sekarang itu bukan yang diangkat, wah gitu. Saudara ngerti? Tinggal didorong, masukin, ceklek, pakai kaki bisa. Tapi kelemahannya adalah apa? Ketika lampu mati, airnya kagak mengalir. Betul saudara? Karena kan air itu mengalir dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, itu namanya air mancur saudara. Air mancur pun air mancur dari bawah ke atas, pada akhirnya juga akan ke bawah. Kembali kepada air galon. Dalam seminggu, saya itu mengganti mungkin 3 kali, maksimal ya mungkin 4 kali lah. Atas bawah, mengganti seperti itu. Dan ketika kenapa saya menggantikan? Biasanya ada signal saudara. Bunyinya apa? Tutut, 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 tutut. Berarti airnya habis. Dan ketika saya mengganti air galon itu, saya sudah ganti, buka tutupnya, ganti yang baru. Masih bunyi, tutut, tutut, tutut. Kenapa saudara? Saya belum nyolok tombol resetnya. Jadi setiap kita itu ada tombol resetnya. Minggu lalu, saya itu, CCTV saya di salah satu counter saya, bunyi, tutut, 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 tutut. Sayang, ini kenapa ya CCTV kok bunyi terus. Mengganggu sih, setiap 10-15 detik bunyi lagi. Pegawai saya ngomong, Pak itu CCTV kok bunyi terus ya mesinnya, kenapa ya? Aduh, teman saya yang ngurusin CCTV sudah pulang ke surga. Jadi saya harus cari orang lain untuk menggantikan, ini kenapa? Jadi saya video call sama teman saya, juga kebetulan temannya Sofi. Terusnya, bro ini kenapa bro? Kok CCTV-nya seperti ini? Terus dia ngomong ke saya, kok sudah tekan tombol reset belum? Oh iya belum. Coba kok tekan tombol resetnya. Ketika tekan tombol resetnya, nanti kalau masih bunyi, nanti saya akan kirimkan teknisi. Seringkali saudara, handphone saudara, semua punya handphone? Semua punya handphone? Tahu nggak tombol resetnya di mana? Nah lo, tahu nggak? Coba, semuanya keluarin handphonenya saudara. Semuanya keluarin handphonenya. Kalau handphone saya ditekan on off yang lama, dia akan keluar. Betul saudara? Di sini ada ngomong power off, restart atau emergency call. Di sini ada ngomong restart atau reset atau reboot. Ketika handphone ini mulai melemah, betul saudara? Ketika, aduh lemot banget sih, WA udah 20 menit yang lalu gak nyampe-nyampe, ngeloading video aja lama banget. Dasar handphone jadul, jangan salah dulu, jangan-jangan
bukan HP-nya yang jadul, tapi cukup di reset, itu semua akan balik. Betul saudara? Dulu waktu saya kecil, saya tuh punya mainan yang namanya Nintendo. Dan di situ ada tombol gede banget, judulnya reset. Zaman sekarang nggak tahu. Kalau saya terakhir main itu adalah PlayStation 3. Saya udah nggak main lagi PlayStation 4, bahkan kelima saya nggak pernah beli lagi. Saya terakhir main PlayStation 3. Itu main FIFA, main sepak bola itu. Itu di situ ada tombol reset. Kecil. Tapi ada kecilnya. Teman-teman yang pernah main video games, Sega atau Nintendo, pasti di situ ada tombol resetnya. Kenapa ada tombol resetnya? Pencipta dari video game itu, pencipta dari handphone ini, memberikan tombol reset. Supaya apa? Ketika ada malafungsi, ketika ada sesuatu bugs, ketika ada sesuatu yang mengganggu peralatan itu, dan membuat peralatan itu nggak bekerja semestinya, maka buku panduannya akan berkata, tekan tombol reset. Artinya apa? Itu akan kembali kepada setelan yang seperti penciptanya inginkan. Betul saudara? Dan hari ini kita merayakan yang namanya Yom Kippur. Pencipta kita itu di atas segala-galanya. Betul? Dibandingkan Samsung, iPad, kita ini manusia diciptakan masterpiece oleh pencipta kita. Dan saya percaya dan yakin pencipta kita meninggalkan tombol reset dalam hidup saya dan saudara. Artinya apa sih? Kita mau baca saudara. Kita mau baca saudara. Biar jelas. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Lihat saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus artinya juru selamat. Pada saat kita bertobat dan percaya Yesus sebagai juru selamat, maka kita disebut yang namanya reset, born again, kelahiran kembali yang membawa kehidupan baru di dalam Yesus. Amin. Di 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam permainan ketika saya kecil, waktu saya main Nintendo atau waktu saya main PlayStation, ketika saya lagi asik main, atau saudara saya atau teman saya pakai kakinya tekan tombol reset, apa yang terjadi? Game yang saya sudah lakukan mungkin sampai tingkat 7, itu akan berubah menjadi game awal. Dari titik nol kembali. Artinya apa? Ketika kita mau memakai hidup kita, tombol reset dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan di depan, mungkin dosanya ini udah mentok nih saudara. Tapi ketika kita tekan tombol reset itu, kehidupan saudara dan saya kembali ke titik nol. Seperti kita beli bensin, mulai dari titik nol. Amin saudara. Itulah yang disebut namanya reset. Amin. Dan yang saudara percaya dan percayalah, di dalam handphone ini ada yang namanya soft reset, restart yang tadi saya tampilkan ke saudara, reboot. Ada juga yang namanya hard reset. Betul saudara? Hard reset itu harus menekan kode tertentu. Bintang 0 berapa, 027 atau berapa, nanti pagar. Dan ketika kita tekan yes, itu semua akan
setelan dalam handphone kita ini akan seperti handphone baru. New. Semua data kita, semua segala sesuatu hilang. Seperti kita beli baru dari toko. Itu namanya hard reset, saudara. Di dalam hidup kita ada dua. Ada soft reset dan hard reset. Artinya hard reset apa? Hard reset, kita tinggalin semua dosa-dosa yang menghalangi. Hari ini Yom Kippur, saudara. Tapi kalau besok-besok ngelakuin dosa yang sama lagi, itu bukan hard reset. Itu hanya soft reset. Jadi ada dua macam. Reset dalam hidup kita. Kita juga harus soft reset. Apabila hidup kita sudah mulai tercemari, hidup kita sudah mulai dengar-dengar sesuatu yang gak enak, dengar-dengar yang menyukakan, yang tidak menyukakan hati. Ada musuh-musuh, ada sakit hati. Ayo, soft reset dalam hidup kita. Maka Dia Tuhan yang Maha Pengampun, Dia Tuhan yang Maha Adil, Dia Tuhan yang Maha Pengasih, yang akan meluruskan kembali jalan kita. Itu soft reset. Tapi hari ini kita harus juga selidiki hati kita. Kita perlu meriset, hard reset. Mungkin ada pemikiran-pemikiran yang keliru. Mungkin ada sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita harus tahu dan hard reset dalam hidup kita. Tuhan, aku tidak mau lakuin seperti itu lagi. Karena aku tahu itu tidak menyukakan hati Tuhan. Bisa ngerti sampai di sini, saudara? Kalau yang namanya gadget, yang namanya apapun di dalam dunia ini, microwave, bahkan mobil saudara, mobil yang saudara pakai hari-hari ini, itu punya softwarenya, saudara. Dan untuk meriset software itu, nggak bisa dilakukan oleh bengkel-bengkel las atau bengkel bubut. Oh, saya mau meriset handphone saya atau meriset mobil saya di bengkel las. Nggak bisa loh, saudara. Itu harus di auto reset dealer. Kalau mobilmu Honda ya Honda, mobilmu Toyota ya Toyota, mobilmu Hyundai ya Hyundai. Dan auto reset dealer itu yang bisa meriset. Dan risetnya itu nggak gratis, risetnya itu bayar. Dan hari ini hidup saudara dan saya sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus dengan darah yang sudah tercurah. Jadi kita bisa melakukan riset itu dengan mudah karena ada Yesus yang sudah bayar buat hidup kita. Amin. Hari ini saudara, ayat yang berikutnya berkata seperti ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata, sebab karena kasih karunia, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri dan berkata, ini karena aku, ini karena saya. Ini kan hari Yom Kippur, saya sudah minta ampun loh. Besok ngelakuin lagi ya nggak apa-apa. Tahun depan juga ada Yom Kippur lagi. Hati-hati saudara. Apakah engkau mengerjakan keselamatanmu bukan dengan takut dan gentar? Hati-hati. Di sini ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Jelas saudara? Kita bukan buatan dari las bubut. Atau kita bukan seperti sunggokong yang dari batu. Atau kita dari langit, dari pohon, keluar dari pohon. Kita adalah ciptaan Allah, buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara ingat perumpamaan tentang anak bungsu? Anak bungsu dan anak sulung? Anak bungsu. Nanti baca di rumah, di Lukas 15. Saya mau bacain sedikit lah. Ada seorang punya 2 anak laki-laki, Lukas 15 ayat 11 sampai 16. Kata si bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Berapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas dan menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Mau makan ampas aja gak bisa. Ini terjadi kelaparan yang luar biasa. Dalam kisah tadi dia nyatakan anak bungsu ini mengalami hidup yang terpuruk. Hidup yang tidak ada punya apa-apa. Banyak hamba Tuhan yang berkata tahun depan adalah tahun yang benar-benar gelap. Tahun yang benar-benar namanya ada istilahnya ngomong menabur air mata. Ada kegelapan. Tapi percayalah hari ini Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kita. Dan terangnya sudah terbit atas kota kita. Terangnya sudah terbit atas Sion. Terangnya sudah terbit atas umatnya. Amin. Kita tidak akan pernah terantuk kepada batu karena ada namanya pelita yang menyinari dan membuat jalan dalam hidup kita. Amin. Di Lukas 15 berkata selanjutnya. Anak bungsu ini berkata 18-24. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Di sini anak bungsu ini berkata, aku akan menekan tombol reset di dalam hidupku. Dan ketika aku tekan tombol reset ini, aku percaya Bapakku pasti akan terima aku. Yang penting aku ngaku dosa, aku bertanggung jawab, dan aku mau ikut Bapakku lagi. Ayat berikutnya benar, aku tidak layak disebut anak Bapa. Dia baru berencana saudara, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara lihat, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Ayahnya itu berkata kepada ayahnya, maka bangkitlah dan berkata ke bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, si bungsu ini. Lalu dia merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Di sini anak bungsu ini berkata, aku telah berdosa. Aku telah mengaku dosaku. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu belum selesai anaknya itu ngomong. Berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Anak bungsu ini mengaku dosa dan bertanggung jawab. Dia tekan tombol reset. Ngerti saudara? Dan mulai dari hari itu dia kembali ke titik nol. Bapaknya merangkul dia. Dikasih cincin, dikasih kasut, dijadikan anak kembali. Mulai hari ini, oke nak, engkau sudah mengampuni, engkau sudah mengaku dosamu, engkau sudah bertanggung jawab, engkau ngerti ndak enaknya jauh dari Bapak. Hari ini engkau kembali menjadi anakku kembali. Amin saudara. Hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan buat setiap kita. Mari ingat kembali. Hari ini kebetulan ada Yom Kippur. Percis tanggal ini saudara. Sundown nanti dimulai yang namanya Yom Kippur. Karena di Israel pun sama. Hari ini juga 4 Oktober 10 hari setelah Rosh Hashanah. Setelah sundown itulah hari Yom Kippur. Di mana imam besar masuk ke bait Allah. Masuk ke tempat yang kudus. Dan hari itu dia memperdamaikan semua dosa-dosa dari umat maupun dirinya sendiri. Dan hari ini kita punya Yesus, imam besar yang agung. Dia yang sanggup membenarkan saudara yang tidak benar ini. Dia Tuhan yang sanggup meluruskan, bahkan
mengangkat kita, bahkan merangkul kita menjadi anaknya kembali. Amin saudara. Biarlah hari ini, bukan cuma hari ini saudara, tapi kita harus meriset hidup kita. Apakah ada sesuatu yang salah dalam hidup kita? Kita selidiki hari demi hari. Kita harus connected dengan Tuhan. Dan seringkali saudara, di handphone ini saudara itu ditawarin yang namanya software update. Betul saudara? Kalau saudara nggak update softwarenya itu, saudara itu nggak pernah bisa menggunakan handphone ini dengan maksimal. Hari ini, mari update hidupmu juga di hadapan Tuhan. Update hidupmu. Jangan cuma aku suka yang dahulu. Aku suka yang dahulu. Firman Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Tapi ingat, ada Yesus di depan sana. Dan dia juga sanggup mengupgrade hidupmu dan hidupku menjadi lebih indah. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Yom Kippur. Saya ucapkan juga selamat datang buat saya lihat ada beberapa yang baru datang dan saya percaya akan ikut dalam kebaktian sebentar sore ya. Tadi sudah diberitahukan tentang panjang lebar tentang persiapan yang harus kita lakukan. Dalam ayat yang pertama kali dikatakan harus apa? Sadar dan bertobat. Ya, orang sadar dan bertobat itu beda. Antara sadar dan bertobat itu beda. Ya, kalau sadar itu sampai di otak. Aku ngerti, ya, aku salah. Ngerti salah, itu namanya sadar. Tapi kalau bertobat itu meninggalkan apa yang sudah dilakukan dan berbalik 180 derajat. Dulunya madep sana menjadi madep ke sana. Nah, itu namanya bertobat ya. Berbalik daripada apa yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini itu benar-benar saya menghimbau saudara. Kemarin saya sudah kasih tahu, hari ini masih ada waktu. Saudara itu waktu-waktu yang ada di hadapan saudara sampai nanti sore, itu saudara koreksi diri ya, koreksi diri. Apabila saudara orang kerja, saya tidak melarang saudara kerja, tetap kerja, tapi tetap jaga hati dan minta diselidiki Tuhan setiap kali sampai kita tahu, oh ya aku ini punya kelemahan ini. Bahkan aku punya ikatan dalam perkara ini. Nah, itu saudara tulis di dalam satu kertas ya, dan saudara nanti itu bawa pada saat kebaktian ya, karena nanti ada acara di mana saudara dan saya akan mengangkat semua dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama minta darah Yesus yang menghapuskan dosa ya. Pemimpin tidak bisa, pendeta tidak bisa. Yang bisa menghapus dosa saudara dan saya itu hanya darah Yesus ya. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengampuni dosa dan saudara dan saya. Nanti kita akan sama-sama berseru kepada Tuhan, minta di-reset kembali. Seperti tadi Pak Luki ngomong, di-reset kembali, dihapuskan semuanya. Nah, kalau kertas itu namanya semuanya disobek, itu kertas ya, dibuang dan dikasih kertas yang baru sama Tuhan. Dan yang lama sudah hilang, yang baru sudah datang, seperti dalam 1 Korintus 5:17 tadi. Jadi saya berdoa, ayo siapkan hati kita benar-benar untuk membereskan diri ya. Waktu-waktu di hadapan saudara ini minta selalu diingatkan sama Tuhan,
apa yang perlu dibereskan dalam hidup kita. Ya, seperti tadi dikatakan, kalau misalnya galon dan dispenser itu rusak ya, atau bagaimana nggak bisa jalan, dibawa kepada orang reparasi yang tepat. Nah, saudara hari ini datang kepada dokter di atas segala dokter ya, reparator lebih daripada yang lain, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Datanglah, siapkan hati sungguh-sungguh. Kita mulai jam 5 saudara, tidak jam 6 ya. Jadi mulainya lah jam 5. Saya harap jangan terlambat, karena kemungkinan kalau Tuhan mau untuk kita mulai 4:30, kemungkinan 4:30 kita sudah mulai ya. Jadi belajar siap-siap supaya jangan sampai terlambat dan bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Mulai tadi malam Tuhan, banyaklah Kau berbicara kepada kami sampai dengan nanti sore. Biarlah kami boleh membawa segala sesuatu kepadamu Tuhan. Kami ingin dibersihkan Tuhan. Kami tidak ingin adanya sesuatu, noda-noda yang masih ada dalam hidup kami. Biarlah hari ini ada pemberesan antara Engkau dengan kami Tuhan. Apabila ada kekecewaan dalam hidup kami mau tulis Tuhan, kami nggak mau katakan, kami nggak mau kecewa dengan Engkau. Kalau saat ini Tuhan, kami masih banyak sekali doa-doa yang belum Kau jawab. Bahkan saat ini di antara kami, dimanapun kami berada, apabila masih ada sakit penyakit yang menimpa dalam hidup kami, yang sampai saat ini kami belum mengalami kesembuhan, Tuhan beri kemampuan, beri kekuatan buat kami untuk tidak kecewa dengan Engkau. Tuhan, kami hanya minta kepadamu, Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau pasti punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Memang saat ini kami masih mengalami sakit, tapi kami percaya Engkau beri kemampuan untuk kami boleh mengatasi akan segala-galanya. Pada saat ini Tuhan, kalau kami masih menghadapi yang dinamakan persoalan perekonomian, kami masih banyak utang Tuhan, kami masih banyak kebutuhan yang harus kami beli dan kami butuhkan, dan keuangan tidak ada. Tuhan, kami mohon kepadamu, buat kami tidak kecewa dengan Engkau Tuhan. Buat kami hari-hari ini tetap mengucap syukur dan percaya bahwa pertolongan-Mu tidak akan terlambat. Terima kasih Tuhan, Engkau akan tetap memberikan kemampuan untuk kami dapat menanggulangi segala-galanya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami berdoa buat sebentar sore, dimanapun kami berada saat ini. Apabila saudara-saudara kami yang dari luar kota, yang saat ini sedang menuju ke kota ini, Engkau memberkati dalam perjalanan, sehingga sampai di kota ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Tidak ada roh kecelakaan yang akan menimpa mereka. Semuanya sampai di kota ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Bapak, kami berdoa, biarlah Kau persiapkan hati, jiwa dan pikiran kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau lakukan sesuatu yang spektakuler Tuhan di tengah-tengah kami. Biar kami semuanya ketemu dengan Engkau. Kami pulang dengan membawa perkara-perkara yang luar biasa. Kami pulang dengan membawa kelepasan dan pembebasan yang berasal daripadamu. Kami percaya yang sakit akan Kau sembuhkan, yang susah Engkau akan hiburkan Tuhan, yang merindukan terobosan Engkau akan langsung berikan sesuatu hal yang luar biasa. Kami percaya 2 janji-Mu itu akan menjadi sesuatu hal yang terjadi percepatan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, terima kasih
Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan saat ini buat keadaan bangsa dan negara kami. Engkau terus memegang kendali atas bangsa dan negara kami Tuhan. Terutama Bapak, biarlah Engkau sendiri yang akan turun tangan. Sehingga di dalam negara kami, Kau berikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden dan semua staf Tuhan. Untuk dapat membuat pengentasan dalam segala perkara. Kami tahu Tuhan, Engkau akan pegang terus kendali atas bangsa ini. Kami sangat percaya bahwa kuasa-Mu akan dinyatakan buat bangsa dan negara kami. Sehingga negara kami akan dibedakan dengan negara-negara lain. Kami tahu resesi, kami tahu kesukaran yang bakal terjadi tahun depan. Tetapi kami tahu Engkau akan membawa kami di Goshen untuk dapat menikmati setiap kali apa yang Engkau siapkan buat kami dan menjadi jatah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau meminta kepadamu daya tahan tubuh yang berasal dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh daya tahan tubuh. Berikan kepada kami hari ini daya tahan tubuh yang dari surga. Sehingga daya tahan tubuh ini mengusir segala kelemahan-kelemahan tubuh kami. Sehingga semua virus dan apapun juga tidak akan mengena kami. Semuanya dilenyapkan, semua dibunuh oleh daya tahan tubuh yang ada dalam hidup kami. Kami terima daya tahan tubuh baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Masuki akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Kuasai kami Tuhan, untuk tetap ada di dalam penguasaan daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan dan hancurkan. Kami mau menyerahkan tangan dan kaki kami saat ini ya Tuhan. Engkau pimpin hari ini, supaya pada hari ini perjalanan kami menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Biarlah tangan-tangan kami diberkati sampai dilayakan menerima anugerah dan berkat pada hari ini. Kami akan terima dengan utuh dan kami dapat gunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.